Yang terkasih, setiap orang pernah diundang dan diundang oleh macam-macam. Bagaimana reaksi kita kalau diundang oleh orang yang tidak terduga? Oleh presiden, oleh paus. Apa yang akan kita siapkan? Apa yang akan kita lakukan? Kalau diundang ke pesta orang yang disegani dan dicintai, kita akan berusaha menyenangkannya sebisa mungkin dengan pemberian bingkisan atau penampilan yang berkenan. Dengan menggunakan dress code, kode berpakaian, aturan berpakaian yang sesuai dengan suasana acara agar ada nuansa yang diinginkan oleh penyelenggara. Ada formal, ada casual, ada batik, ada juga kantor yang membuka pada suatu hari back to school. Semua pegawai pakai baju sekolah. Ada yang pakai baju SMA, ada yang pakai baju SD, ada yang pakai baju rame. Direkturnya pakai batik. Lalu semua lihat, loh kan bukan dress code-nya pakaian putih. Kata direkturnya, ini gurunya. Jadi ada macam-macam undangan. Halloween, ada macam Avenger, macam-macam dress code. Yesus mengundang kita ke perjamuannya. Entah lewat doa pribadi ataupun doa bersama. Apa dress code-nya? Apakah kita menanggapi undangan itu secara sukarela dan sukacita dengan mempersiapkan diri secara pas dan pantas hingga Yesus pun berkenan pada kita? Alkisah ada seorang siswa yang hidupnya nyentrik tetapi disukai banyak teman. Pada suatu hari temannya yang berasal dari keluarga ningrat mengadakan pesta Sweet 17. Ia datang berpakaian nyentrik tak sesuai dengan dress code. Ibarat hendak berkumpul dengan orang jalanan saja. Melihat itu ayah temannya dari keluarga terhormat merasa terhina. Anak nyentrik itu dibentak dan diusir. Tidak pantas kamu ke pesta keluarga kami. Apakah kau anggap kami ini orang jalanan? Diusir, tak pantas. Kalau misa ada dress code-nya kayak apa? Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama karena puas menyaksikan hidup umatnya, Yahweh menyiapkan perjamuan meriah bagi segala bangsa di Bukit Sion. Semua orang, segala bangsa tanpa kecuali. Pesta yang menyajikan segala yang terbaik, masakan mewah dengan lemak, sumsum dan anggur tua yang adalah lambang hapusnya kejahatan, lenyapnya kegelapan, sirnanya ratapan dari manusia. Keadaan ini disambut dengan cara yang pas dan pantas oleh umat. Mereka memuliakan Allah. Uluran tangan Yahweh bergayung sambut. Umat menanggapi serius, bukan main-main, bukan asal-asalan. Apa yang diminta dan diharapkan Yahweh mereka usahakan. Gambaran di atas lain dengan apa yang diceritakan Yesus. Allah yang murah hati menentukan siapa yang layak diundang dalam perjamuan kerajaan Allah. Perumpamaan ini ditujukan pada para imam dan tua-tua Yahudi di hadapan mereka. Yang pertama mereka dianggap layak tetapi merasa tak layak. Namun manusia mencari alasan untuk menolak undangan Allah karena tenggelam dalam kehidupan sehari-hari, kesibukan diri dan kemabukan kerja. Manusia tidak mau dan mampu memprioritaskan apa yang ditawarkan oleh Allah. Tetapi justru mementingkan apa yang dijalaninya sehari-hari. Mereka tak melihat kemeriahan pesta secara istimewa sebagai suatu kesempatan rahmat yang membawa selamat. Maka yang diundang yang jahat dan yang baik semua diberi kesempatan untuk menjadi orang baik dalam pesta. Mereka mengalahkan kepentingan Allah dengan urusan pribadi. Kemurahan Allah tidak dapat dicegah oleh kedegilan manusia.
Allah menawarkan lagi kemurahannya kepada semua orang yang dijumpai di jalan. Bukan karena kelayakannya, tetapi karena kebaikan Allah. Menganggap mereka layak, dilayakkan untuk ambil bagian dalam perjamuan. Itulah perjamuan kerajaan Allah yang ditawarkan untuk semua orang, semua bangsa tanpa kecuali. Seperti Allah menurunkan hujan bagi orang jahat dan orang baik, matahari bagi orang saleh dan salah. Syukurlah mereka mau dengan sukarela dan sukacita menyambut undangan perjamuan. Sayangnya, ada satu orang yang mengecewakannya dengan tidak berpakaian pesta, tidak pakai dress code. Orang ini menyambut undangan Allah dengan asal-asalan, tanpa berusaha menyesuaikan diri dengan kepatutan Allah, dengan aturan pakaian. Orang itu menganggap pesta dan hidup di jalanan tiada bedanya. Orang itu menganggap hidup dalam perjamuan dengan Tuhan dalam kerajaan Allah sama dengan kejahatan sehari-hari yang ia lakukan. Sikap dan penampilannya tak sama. Kesempatan diberikan, tapi tak mau berubah. Maka orang itu diam saja, membenarkan karena tidak berkutik, karena memang salah. Saudara-saudari yang terkasih, kalau hadir di pesta, ia harus menata diri dan ikut tata cara hingga pas dan pantas berpesta. Dengan dress code, dengan aturan berbusana mengenai cara berpakaian yang bukan hanya bermakna sosial, bisa juga bermakna spiritual tergantung keadaan dan kesempatan. Apa pakaian pesta? Dress code yang Tuhan kehendaki. Dress code yang Tuhan kehendaki tiada lain adalah mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Maka di dalam Matius 7 ayat 21, Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, ke dalam perjamuan Tuhan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Demikian juga di dalam Matius 12 ayat 50. Ketika saudara-saudari Yesus datang, lalu orang menyampaikannya, Yesus berkata, sebab siapakah ibuku, siapakah saudara-saudariku? Yang diundang biasanya siapa? Apalagi masa COVID ini, maksimal 30 orang. Kalau ada undangan perkawinan, 20 orang, ada yang 50 orang, tergantung tempat gerejanya. Siapa yang diundang urut-urutannya? Pasti keluarga dekat, saudara-saudari, ayah ibu. Maka ketika itu Yesus berkata, siapa ibuku, siapakah saudaraku? Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dimasukkan ke dalam keluarga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Dialah yang masuk daftar pertama dalam undangan perjamuan kerajaan Allah. Itu juga sama dengan perumpamaan 2 minggu yang lalu tentang 2 anak. Yang satu ya tidak melakukan, yang satu tidak, yang tidak berpakaian pantas, lalu ia melakukan. Itulah pertobatan. Maka pada Matius 24 pun setelah Injil ini, ayat 46, berbahagialah hamba yang kedapatan sedang melakukan tugasnya. Saudara-saudari yang terkasih, Allah telah menganggap kita layak menjadi anak-anaknya dan ikut serta dalam pestanya. Diperkenankan kita mengimaninya. Apakah kita telah menyiapkan diri dengan berpakaian pantas, dress code, yaitu dengan berbuat, berkata, dan berdoa secara pantas sesuai dengan tuntutan iman, faith code, ataukah asal-asalan saja? Tentu saja Allah akan kecewa kalau menjumpai kita beriman pada Tuhan, tetapi pakaian hidup kita tanda petik, yaitu hati, budi, dan aksi kita tidak pantas sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari saudara-saudari yang terkasih, kita
menyambut undangan Allah ini dengan perkataan dan perbuatan yang pas dengan kehendak Allah hingga kita pantas berada dalam perjamuan abadi bersama Allah di surga. Salah satu terapannya adalah, marilah kita berpakaian pas dan pantas dalam perjamuan Ekaristi, bukan hanya mengenakan baju badani yang pas, tetapi juga baju rohani yang layak, di mana kita berjumpa dengan Yesus dan bersekutu dengan sesama umat.